narasumber kami ya. Kami sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr. Siddiq Pramono. Pak Siddiq, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Zaini. Ya. Salam sehat semua. Terima kasih banyak Pak Sigit. Sebenarnya PR besar ya Pak Sigit ya bagi calon pemimpin kita ke depannya mengenai reformasi birokrasi itu apa yang harus dibenahi? Saya Siddiq Pak Zaini. Ya. Ya silakan Pak Siddiq. Pak Zaini. Ya. Pertama, kita tentu harus mempunyai peta dasar persoalan yang sama sih, apa yang dihadapi terkait dengan fungsi birokrasi sebagai mesin penggerak pelayanan publik utama. Dan banyak sekali persoalan yang sudah terpetakan, dan kemudian setelah itu baru kita menentukan hal mana, fokus mana yang harus dilakukan. Pertama tentu kita tahu bahwa ASN kita, birokrasi mesin penggerak birokrasi yang sekitar 4 jutaan itu selama ini kita anggap selalu berada di dalam zona nyaman. Takut dengan perubahan. Takut dengan perubahan artinya gini, presiden, menteri, kepala daerah bisa berganti dalam 5 tahun, tapi mereka tetap akan ada di situ. Jadi kemudian itu yang menjadikan birokrasi itu adalah sebuah mesin sendiri. Kalau kita di negara-negara yang lain kan tentu berpikir bahwa birokrasi bisa berjalan bahkan tanpa pimpinannya, karena mereka terikat pada ketentuan konstitusi. Kemudian kita juga muncul isu tentang kecurangan dalam jual beli jabatan, dan anggarannya yang lemah. Kemudian kita juga selalu menganggap bahwa ASN kita ini kesejahteraannya tidak terperhatikan. Kemudian juga masalah-masalah yang non-PNS itu, yang kerja kontrak, kerja honorer itu juga menjadi masalah yang jauh dari selesai. Kemudian juga kalau setiap kali pemilu, setiap kali pemilihan selalu ada isu politisasi ASN. Ini kan juga itu isu yang harus kita hadapi bersama. Jadi bagaimana kita sebenarnya mau memperbaiki itu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zaini juga, ada soal kebijakan yang tumpang tindih, kemudian bagaimana harus ada penyederhanaan proses bisnis di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, itu juga ada salah satu PR kita. Kemudian sistem merit ini juga menjadi PR, karena kita bahkan tahu juga dengan sistem demokrasi yang ada di ASN sekarang juga antara kementerian dan lembaga juga ada isu sendiri. Kemudian struktur organisasi yang selama ini kemarin sudah disampaikan, misalnya eselon 3 diadakan, tapi juga sistem eselon 1, eselon 2 juga masih cukup banyak. Kemudian mekanisme pengawasannya juga menjadi salah satu isu yang penting yang harus kita address untuk para calon presiden dan wakil presiden untuk pemerintah 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya isu klasiknya atau isu tertuanya di reformasi birokrasi adalah soal kualitas ASN sebagai penggerak reformasi birokrasi, kemudian juga masalah koordinasi, begitu ya Pak Siddiq ya? Itu yang paling utama begitu ya Pak? Ya, salah satu yang penting itu, karena tadi kadang-kadang terputus antara satu periode dengan periode berikutnya. Birokrasi itu bisa dibawa kemana-mana. Tadi ada isu politisasi, kemudian rekrutmennya, kemudian sistem meritokratis yang tidak berjalan, kemudian isu kesejahteraan. Ini juga menjadi salah satu PR yang mau tidak mau. Makanya apakah kita memang hanya sekedar butuh reformasi atau transformasi yang lebih besar dari sekedar reformasi yang selama ini kita jalankan, dan kemudian juga meninggalkan persoalan yang dari waktu ke waktu kok masih begitu-begitu saja begitu. Ya, nah selama ini kan pemerintah sudah coba menanggulangi soal itu ya dengan membentuk sebuah desentralisasi administrasi dan juga politik agar mampu mendorong peningkatan kapasitas birokrasi serta administrasi pemerintahan secara keseluruhan daerah dan pusat begitu Pak. Tapi kan justru ternyata hal tersebut di daerah menimbulkan raja-raja baru begitu. Nah ini kan masalah baru juga sebenarnya Pak Siddiq. Ya ini kan selalu menjadi tantangan sih, seperti malakama ketika kemudian ada kewenangan yang didelegasikan, kemudian malah dianggap mereka punya kekuasaan penuh gitu ya Pak, super power begitu ya. Ditimbangkan, kan soal kewenangan yang didelegasikan, tanggung jawab tetap sebenarnya di pemerintah pusat untuk menggerakkan seluruh birokrasi ini. Tapi ketika kemudian kewenangan itu diminta kembali ke pusat misalnya, seolah-olah daerah merasa bahwa kok tidak dipercaya. Tapi praktek yang kita juga tidak bisa mengatakan mana yang lebih tepat, tapi intinya kan kita juga sebenarnya diikat oleh tatanan nilai. Sebenarnya kan di birokrasi juga ada konsep berakhlak itu, asn profesional yang mestinya konsep
yang berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, sampai kolaboratif itu kalau memang benar-betul dijiwai ya memang dari atas sampai ke bawah, sebenarnya fungsi sebagai pelayan publik itu dalam menghadapi dunia yang sangat dinamis seperti sekarang ini ya mau nggak mau kan sebenarnya harus mereka bisa jalankan. Ya. Makanya kalau kita mau bergerak bersama-sama ya sama-sama kita bergerak, kita pada apa yang sudah disepakati dan itu akan menjadi dasar kita untuk kemudian di akhir ujung nanti kita bisa sama-sama mengetahui seberapa melenceng sebenarnya atau seberapa simpangan yang sudah kita jalani dibanding rencana yang sudah kita terapkan di awal. Ya, nah tapi kan reformasi birokrasi ini kan sudah mulai digalakkan sejak pemerintahan Pak SBY ya Pak, cukup kencang waktu itu dilanjutkan dengan Pak Jokowi begitu kan, bahkan Pak Jokowi mengarahkan lebih ke arah digitalisasi semua sistem begitu untuk reformasi birokrasi. Nah, tapi kan masih berjalannya ini masih diragukan masyarakat, masih agak pelan begitu. Hambatan utamanya apa sih sebenarnya Pak Siddiq? Ya, kita tidak bisa mengatakan satu soal saja yang menjadi persoalan. Tapi tadi koordinasi antar kalau kita kemudian mengabaikan menafikan seolah-olah tidak ada perubahan ya tidak juga seperti itu karena kita juga melihat semenjak tadi Mas Denny juga mengatakan ada beberapa indikator yang menunjukkan sebenarnya kita juga sudah baik lah diakui dunia begitu ya Pak. PBB diakui juga begitu. Terus-menerus kita ada progres. Tapi memang tadi seperti juga Pak Denny sampaikan, kenapa masih berulang? Memang karena ini harus kerja besar kolaboratif dari semua elemen. Termasuk tadi Pak saya ini sampaikan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Contoh paling sederhana saja soal aplikasi misalnya, isu digitalisasi kan memang isu yang seksi gitu ya untuk pada saat ini mau tidak mau, dan karena memang ini juga bahkan itu menjadi program dari Capres loh Pak. Iya, tapi kemudian ada masalah lagi ketika kemudian diaplikasikan di lapangan misalnya. Ketika setiap kementerian dan lembaga beramai-ramai menerjemahkan itu sebagai sebuah aplikasi misalnya untuk pelayanan yang mereka lakukan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah di koordinasi tadi, apakah kemudian aplikasi yang itu banyak itu betul-betul bisa terintegrasi. Jadi kan kita juga sama ujungnya ketika kemudian harus semua serba digital, serba menggunakan IT. Tapi ketika kemudian setiap kali kita mau melakukan aplikasi atau permohonan untuk pengajuan sesuatu layanan publik misalnya, kenapa data kita masih diminta lagi? Ini kan jadi persoalan lagi, karena kita harus input lagi, harus ini akhirnya juga ujungnya pelayanan publik tadi menjadi tidak efektif juga, dan akhirnya masyarakat juga ini kok begini aplikasi digitalisasi mana judulnya ribet juga begitu ya Pak Siddiq ya? Jadi ribet ya, ini kan juga artinya perlu ada harmonisasi, ada orkestrasi untuk mengatur hal tersebut, dan belum lagi orang tidak percaya juga, nanti kalau data saya kemudian tidak terlindungi bagaimana? Ini hal-hal yang masih mau tidak mau harus kita jawab di waktu-waktu mendatang. Nah Pak Siddiq kan Pak Presiden baru saja menandatangani Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang government teknologi. Artinya menyatukan semua aplikasi di berbagai lembaga itu hanya satu aplikasi saja nanti begitu Pak. Itu bagaimana menurut Pak Siddiq? Ya mungkin aplikasinya satu, terus kemudian ada beberapa fitur yang sangat terintegrasi. Sebenarnya bagus kalau itu bisa dilakukan. Tapi tentu ini kan soal kita juga berkejaran dengan waktu. Jangan sampai kemudian nanti kalau misalnya aplikasi ini menyadukan semuanya, apakah yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita miliki kemarin bisa langsung segera diintegrasikan ke sistem itu. Ini kan juga pertanyaan. Jangan sampai kemudian pendekatannya itu hanya pendekatan, semuanya kalau kemudian ada sesuatu yang baru seolah-olah yang lama kemudian pendekatan proyek gitu, bukan itu ya Pak Siddiq harusnya ya? Ya Pak, saya ini menerjemahkan dengan baik, kalau begitu Pak Siddiq kita lihat bagaimana nanti para capres-cawapres punya program lebih konkret soal pembenahan reformasi birokrasi begitu ya Pak Siddiq ya? Iya. Baik, terima kasih banyak untuk waktu. Ya silakan Pak Siddiq. Oke. Kalau kita lihat dari program visi misi yang disampaikan oleh para calon, kita lihat dari tiga pasangan calon semuanya bagus. Betul Pak. Bagaimana yang bagus-bagus itu kemudian nanti diterjemahkan dalam program yang lebih detail, tentu dengan melihat semua apa yang sudah kita miliki, apa yang harus diperbaiki, dan tentu juga menjawab kebutuhan ke depan. Dan sekali lagi harus menempatkan masyarakat sebagai tadi orang yang harus dilayani, harus dilayani itu. Orientasinya harus ke sana begitu ya Pak, ya masyarakat begitu ya Pak.
betul. Ya. Baik, kalau begitu Pak Sidik, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Selamat pagi Pak Sidik Pramono. Selamat pagi, salam sehat semua. Pengamat kebijakan